Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Miss berharap kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun belajarnya masih di rumah. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, give me knowledge and understanding. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Untuk video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang wujud benda. Sebelum ke materi, Miss akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Diharapkan yang pertama, teman-teman mampu memahami perbedaan wujud benda di lingkungan sekitar. Yang kedua, diharapkan teman-teman mampu memahami sifat-sifat benda berdasarkan wujudnya. Manusia tidak dapat lepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda mempermudah manusia untuk melaksanakan aktivitas. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda ada 3. Yang pertama ada benda padat, yang kedua ada benda cair, dan yang ketiga ada benda gas. Pembahasan yang pertama yaitu benda padat. Benda padat adalah benda yang wujudnya padat dan mempunyai bentuk-bentuk tertentu. Benda padat memiliki sifat. Sifat benda padat yang pertama yaitu bentuk dan volumenya tetap meskipun tempatnya berubah. Volume disebut juga kapasitas atau isi. Volume adalah seberapa banyak ruang yang ditempati oleh benda tersebut. Kedua, benda padat dapat berubah bentuk dengan cara tertentu. Ketiga, benda padat dapat digenggam. Kita dapat menyentuh benda padat secara langsung oleh tangan kita. Perhatikan contoh berikut ini. Sekarang mari lihat pensil ini. Ketika pensil ini dipegang dan diletakkan di dalam tas, bentuknya tetap sama, tidak berubah. Sekarang coba kalian lihat kain ini. Kain ini juga benda padat, akan tetapi bentuknya bisa berubah. Bentuk awalnya adalah sehelai kain, kemudian dipotong dan dijahit, sehingga berubah bentuk menjadi sebuah baju. Nah, benda padat juga dapat berubah bentuknya dengan cara tertentu. Contohnya ya kain ini. Contoh benda padat yang ada di sekitar kita contohnya seperti tas, buku, pensil, meja, kursi, dan lain-lain. Pembahasan yang kedua yaitu benda cair. Benda cair adalah benda yang memiliki bentuk yang tidak tetap, menyesuaikan bentuk wadahnya, dan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Benda cair memiliki sifat. Sifat benda cair diantaranya yang pertama, bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Kedua, menempati ruang dan memiliki massa. Ketiga, permukaan zat cair yang tenang akan selalu datar. Keempat, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Dan yang kelima, dapat melarutkan benda. Perhatikan contoh berikut ini. Mengapa bentuk air dapat berubah-ubah? Betul, benda cair dapat berubah sesuai dengan wadahnya. Jika kita menuangkan air ke dalam gelas, maka bentuk air seperti gelas. Tetapi, jika menuangkan air ke dalam mangkok, maka bentuknya seperti mangkok. Dan jika kita menuangkannya air ke dalam botol, maka bentuknya seperti apa, hayo? Ya, bentuknya berubah seperti botol. Nah, selain bisa berubah-ubah, ternyata benda cair juga dapat menempati ruang dan mempunyai massa. Seperti yang bisa kita lihat di Glowbee.
Air yang tumpah membuktikan bahwa seluruh ruangan gelas sudah terisi oleh air. Mengapa demikian? Itu terjadi karena air mempunyai massa. Hal ini bisa kita lihat ketika kita mengangkat gelas kosong, maka terasa akan lebih ringan dibandingkan jika kita mengangkat gelas yang sudah berisi air. Selain mempunyai massa, benda cair juga mempunyai sifat bahwa permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Akan tetapi, jika mendapat usikan, permukaan air tidak lagi datar. Coba kamu perhatikan ini. Kalian tentunya pernah melihat air sungai atau air terjun. Kemanakah airnya mengalir? Ya, benda cair mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah seperti air terjun ini. Benda cair juga dapat melarutkan zat tertentu, seperti saat kamu membuat es teh manis. Jika secangkir teh pahit kita berikan sesendok gula pasir, kemudian diaduk, maka kita akan memperoleh secangkir teh manis. Itu karena gula pasir dapat larut dalam air teh, sehingga rasa air teh menjadi manis. Air dapat melarutkan zat atau bahan tertentu, sehingga air disebut zat pelarut. Contoh benda cair yang dapat kita temukan di lingkungan kita contohnya seperti air, minyak goreng, madu, kecap, sirup, dan lain-lain. Pembahasan yang ketiga yaitu benda gas. Benda gas adalah suatu benda yang memiliki volume dan bentuknya selalu berubah-ubah sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Benda gas. Benda gas memiliki sifat. Sifat benda gas yang pertama yaitu menempati ruang dan dapat berubah-ubah. Yang kedua, memiliki massa. Perhatikan contoh berikut ini. Sekarang lihat balon ini. Apakah yang terjadi jika balon ini ditiup? Balonnya akan mengembang, bukan? Benda gas terdapat di mana-mana. Iya, karena di permukaan bumi ini selalu dikelilingi oleh benda gas yang disebut udara. Seperti udara di dalam balon ini. Benda gas menempati ruang dan bentuknya dapat berubah-ubah sesuai dengan ruang yang ditempatinya. Benda gas juga mempunyai massa loh. Nah, coba bandingkan balon kempis dan balon berisi. Jika kita timbang, maka balon berisi udara tentunya akan lebih berat, bukan? Contoh benda gas yang dapat kita temukan di sekitar kita adalah contohnya seperti udara, angin, balon, balon udara, dan lain-lain. Sekarang kalian sudah tahu tentang berbagai wujud benda. Apakah kalian bisa menyebutkannya satu persatu? Betul sekali. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Bagus, menyenangkan sekali bukan? Agar teman-teman lebih paham, Miss ada lagu nih, perhatikan ya. Wujud benda ada 3, benda padat, cair, gas. Yang padat tidak berubah jika masuk ke wadah. Bagaimana dengan yang cair? Berubah sesuai wadah. Walau gas tidak terlihat, bentuknya sesuai tempat. Cukup sekian yang dapat Miss sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.